Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Budiah Palupi Rohmiati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Syarwanti Laila Nuraini dengan NIM 1262112111034. Program studi Tadris Fisika 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber teknologi dan formasi identitas awal. Baik, langsung saja. Dalam pembahasan ini, sumber teknologi dan formasi identitas awal dibagi menjadi 5. Yang pertama, origins awal atau asal usul. Yang kedua, gerakan visual instruksi. Yang ketiga, instruksi audio visual. Yang keempat, pendidikan komunikasi dan teknologi. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, tampilan alternatif teknologi pendidikan sebagai sumber driven. Yang pertama adalah origins awal atau asal-usul. Penggunaan tangan ditarik, ilustrasi dalam buku teks adalah salah satu contoh tertua dari penggunaan sumber daya pendidikan dan dianggap oleh beberapa orang untuk menandai asal awal bidang teknologi pendidikan. Awalnya, penggunaan teladan ilustrasi instruksional dapat ditemukan dalam karyanya Johannes Amos Comenius di pertengahan 1600-an. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu gerakan visual instruksi. Dalam hal ini dibagi menjadi 3, yaitu slide, film diam, dan sebuah asosiasi profesional. Yang pertama yaitu slide. Setelah Perang Dunia Kedua, transformasi overhead menjadi populer untuk produksi lokal visual, dan overhead proyektor yang mana-mana di ruang kelas di semua tingkatan. Sering dikutip sebagai gerakan instruksi visual, gerakan ini ditandai dengan munculnya dan penggunaan gambar dan gerak teknologi gambar diam sebagai sumber pengajaran. Proyeksi slide ini berevolusi dari abad ke-17 yang dilukis dengan tangan slide diterangi oleh lampu minyak. The Lentera Ajaib merupakan judulnya, yang memberikan hiburan untuk membayar penonton sepanjang abad ke-19. Yang kedua adalah film diam. Pada tahun 1920-an, pendidik dapat menemukan banyak jenis film untuk menggunakan teater film, kemudian diedit untuk tujuan khusus, film industri, atau film pemerintah, dan sejumlah kecil film yang diproduksi khusus untuk kelas. Kemudian yang ketiga yaitu sebuah asosiasi profesional. DVI, mereka peduli dengan penggunaan gambar untuk meningkatkan instruksi dikelompokkan bersama ke dalam berbagai organisasi. Pada tahun 1923, salah satu organisasi tersebut, yaitu Departemen Asosiasi Pendidikan Nasional Instruksi Visual atau DVI, muncul dan menjadi organisasi yang unggul profesional yang bersangkutan dengan menggunakan diam dan gambar bergerak untuk meningkatkan instruksi. Pembahasan selanjutnya yaitu instruksi audiovisual. Dalam hal ini ada 5 macam, yaitu rekam suara, film suara, radio, audiovisual media, dan DVI ke DAVI. Pada rekam suara pada tahun 1910, pertama format yang banyak tersedia untuk rekaman suara yaitu yang digunakan hampir secara eksklusif untuk musik. Meskipun pita magnetik berfungsi fonograf untuk merekam tujuan di tahun 1950-an. Dan kaset tetap digunakan dalam abad ke-21. Kemudian yang kedua yaitu film suara. Pada tahun 1920-an, teknik menambahkan soundtrack optik untuk film itu sendiri menjadi teknologi pemenang untuk Talgai. Namun, ada resistensi yang cukup untuk suara film dan komunitas pendidikan. Beberapa metodologistis merasa bahwa praktek memiliki guru kelas, menambahkan narasi untuk film bisu, menambahkan tingkat kustomisasi dan personalisasi untuk film pertunjukan. Kemudian selanjutnya adalah radio. Pada tahun 1920-an juga, banyak universitas di Amerika memperoleh lisensi untuk mengoperasikan sistem radio. Mereka juga sering melakukan eksperimen teknis di bidang teknik listrik. Selanjutnya yaitu audiovisual media. Dalam hal ini sumber daya audio yang ditambahkan ke dasar pertumbuhan sumber daya visual. Kemudian DVI ke DAVI, penambahan komponen audio dengan teknologi film yang ada dan menjamurnya stasiun radio pendidikan menambahkan bidang minat utama baru untuk DVI. Terkemuka di tahun 1947 untuk perubahan nama kepada
Departemen Audiovisual Instruksi atau DAVI. Lalu yang keempat yaitu pendidikan komunikasi dan teknologi. Pada pendidikan komunikasi dan teknologi ini ada 5 macam yaitu AV dan Baby Boom. Dalam periode pasca Perang Dunia Kedua, kemakmuran ekonomi dan penuaan baby boom atau anak usia sekolah menyebabkan periode ekspansi yang cepat dari sekolah dan media pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan modern. Yang kedua yaitu televisi. Seperti memiliki lisensi radio sebelumnya, pemegang lisensi televisi berjanji bahwa televisi akan memungkinkan bagi sekolah-sekolah negeri termiskin dan paling terisolasi untuk menikmati manfaat dan metode pengajaran yang paling modern. Kemudian perubahan DAVI ke AECT. Pada akhir tahun 1960-an, promosi James Devine dari konsep teknologi instruksional bergabung dengan mempopulerkan PF Skinner pengikut teknologi pendidikan. Istilah ini untuk menggambarkan lingkungan belajar penguatan berpusat untuk meminjamkan momentum meningkatnya minat fokus bergeser dari produk-produk melihat ke tampilan proses yang terpusat. Kemudian yaitu komputer. Pada akhir 1990-an ketika World Wide Web menyediakan link antara semua jaringan yang tersebar dan pengguna individu tingkat lain, interaktivitas dicapai. Yang terakhir yaitu dampak terhadap AECT. Perubahan mode dan sistem pengiriman yang ditimbulkan oleh revolusi komputer memiliki dampak yang mendalam pada kehidupan profesional di bidang yang terkait dengan teknologi pendidikan. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan kita yang terakhir merupakan tampilan alternatif teknologi pendidikan sebagai sumber driven. Sebagai lapangan yang telah berkembang, beberapa orang dan organisasi khususnya di bidang terkait yang juga peduli dengan menggunakan sumber daya untuk pengajaran dan pelatihan telah mempertahankan fokus sempit pada sumber daya perangkat keras didorong. Maksudnya yaitu bukan teori atau proses, karena mereka telah digariskan dan didefinisikan konsepsi mereka sendiri teknologi pendidikan. Emerging Technologies dan End of Education sebagaimana kami tahu itu mempertahankan fokus yang sempit pada alat teknologi itu sendiri, bukan pada sistem pendidikan yang lebih luas dan lebih canggih di mana mereka ada, lalu dapat menyebabkan salah membaca pengaruh potensial yang teknologi alat dapat memiliki pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Tatris Fisika 2B yang telah memperhatikan presentasi saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pemateri, mohon maaf apabila ada kurangnya dalam penyampaian materi dan apabila ada salah kata. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.